bercabanglah kaidah-kaidah kecil. Dan diantaranya adalah kaidah yang keenam, yaitu hukum asal kaidah itu apa? Halil aslu al-ashfil asya al-ibaha awil hurmah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh atau haram. Sebagian para ulama berpendapat hukum asal segala sesuatu itu boleh dengan dalil-dalil yang telah kita paparkan. Sebagian lagi berpendapat hukum asal segala sesuatu itu haram. Demikian pula telah kita paparkan dalil-dalil dari kedua belah pihak. Nah, adapun yang sahih, wallahu a'lam bishawab, menurut al-muallif hafizahullah taala, hukum asal segala sesuatu itu apa? Halal. Nah, kita sampai pada pembahasan halaman ke-53, yaitu faedah dari khilaf ini. Beliau mengatakan faedah dari khilaf ini. Khilaf apa ini? Hukum asal segala sesuatu itu halal atau haram. Apa faedahnya? Faedah dari khilaf ini adalah berbagai macam hewan maupun tumbuhan atau makanan yang tidak ada dalilnya secara tegas. Kalau ada dalilnya secara tegas, maka ini tidak kita bahas. Babi misalnya, maka nggak pakai hukum asal, hukum asalan. Babi haram, jelas. Demikian pula makanan-makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW, kambing misalnya dan lain sebagainya, maka tidak pakai hukum asal. Mengapa? Karena Nabi SAW sudah jelas-jelas memakannya. Maka ini menunjukkan apa? Halal. Tetapi yang tidak ada dalilnya secara tegas, beliau mengatakan seperti gajah, jerapah dan lainnya. Ya, gajah tidak ada dalil secara tegas apakah itu halal ataupun haram. Meskipun ketika kita membahas kajian kita sebelumnya, kitab Al-Hayawanat, ada yang masih ingat nggak? Gajah masuk pembahasan di antara hewan yang halal atau yang haram? Seingat saya muallif yaitu Syekh Sulaiman Al-Khurashi mengharamkan gajah. Mengapa? Karena gajah termasuk hewan yang bertaring. Gading itu dianggap taring oleh beliau. Masuk dalam kaidah kullu dzinabin minas siba fahuwa haram. Setiap hewan bertaring dari hewan buas maka dia adalah haram. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Ya, jadi menurut al-muallif di sini, menurut al-ustad, gajah termasuk di antara hewan yang tidak ada dalilnya secara tegas. Jerapah, nah ini, kalau ini jelas tidak ada dalil secara tegas tentang hukum jerapah. Nah, karena tidak ada dalil tegas, maka hukumnya halal atau haram. Nah ini faedah dari kita membahas hukum asal ini halal atau haram. Dan ini penting. Ya, yang sahih adalah halal, dan inilah mazhab jumhur. Jadi kita putuskan halal. Dengan demikian berbagai macam makanan-makanan yang belum kita temukan dalilnya secara tegas keharamannya, maka kita hukumi halal. Adapun bagi pendapat kedua, maka hukumnya haram. Gajah, jerapah, ya, bagi mereka apa? Haram. Sedangkan bagi pendapat ketiga, apa pendapat ketiga? Tawakuf, tidak mengambil sikap. Maka mereka bersikap tawakuf. Mereka tidak menghalalkan dan juga tidak mengharamkan. 6. Begitu juga dengan makanan baru yang belum jelas keharaman dan kehalalannya, maka kembali kepada khilaf ini. Kalau mengikuti pendapat hukum asal adalah haram, maka kita nggak boleh makan kecuali telah jelas ini halal secara syar'i. Banyak yang nggak bisa kita makan, ya, banyak yang tidak bisa kita makan. Dan yang sahih adalah halal. Jadi pendapat yang sahih, hukum asal segala sesuatu itu apa? Halal. 6. Namun, nah kemudian begitu pula berbagai macam peralatan dan akad serta lain-lainnya. Ya, peralatan apa yang kita gunakan, pakaian apa yang kita kenakan, kendaraan apa yang kita kendarai, maka hukum asal halal.
Jadi kalau ada yang mengharamkan apa yang tadi kita sebutkan, maka wajib membawakan dalil. Jelas ya? Jadi hukum asal segala sesuatu itu halal. Taib. Namun kata beliau, ada satu kaidah yang dikecualikan dari kaidah ini, yaitu kaidah ketujuh. Berarti ini termasuk cabang dari kaidah yang keenam. Apakah itu? Al-aslu fil abda' at-tahrim. Al-aslu pada dasarnya fil abda' farji at-tahrim, itu haram. Ya, farji itu haram, itu kemaluan. Makna kaidah, pada dasarnya bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram, kecuali yang dihalalkan oleh syariat Islam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jalla dan Rasulnya tidak menghalalkannya kecuali dengan dua cara, yaitu pernikahan dan perbudakan, dan budak wanita yang dimilikinya. Ya, jadi kalau kita membahas selain masalah farji, masalah jima, hukum asal segala sesuatu mubah, boleh. Tapi kalau masalah farji, masalah jima, hukum asalnya haram, kecuali dengan dalil yang dibenarkan. Dan dalil yang dibenarkan hanya dua, dengan jalur apa? Pernikahan dan perbudakan. Nah ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-5 sampai 7. Surat Al-Mu'minun ayat ke-5 sampai 7. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Furuj jamak dari farj. Ya, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa, kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Kecuali atas istri-istri mereka ataupun budak-budak yang mereka miliki. Ya, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, adapun barang siapa yang mencari di balik itu selain dengan menikah dan selain dengan budak yang dimilikinya, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mencari kesenangan dengan wanita di luar jalur ini, di luar jalur pernikahan dan perbudakan. Maka ini menegaskan bahwasanya hukum asal farji itu harus dijaga. Hukum asal farji itu harus dijaga. Ya, boleh kita lampiaskan dengan dua cara tadi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri dan kepada budak yang dimiliki. Nah, lalu apa faedahnya kita mempelajari al-aslu fil abda' at-tahrim ini? Ada kaitannya dengan kaidah fikih. Ya, dari sini maka kalau terjadi keraguan antara kehalalan dan keharaman seorang wanita, maka didahulukan sisi keharamannya. Apa maksudnya haram tentang kehalalan seorang wanita? Ya, contoh penerapan kaidah. A. Kalau ada seorang laki-laki yang memiliki dua istri, lalu dia menceraikan salah satunya dengan yakin, lalu kelupaan mana yang dia ceraikan. Punya dua istri, dulunya dia ingat jelas-jelas yang A yang diceraikan, misalnya anti tolik, yang A yang diceraikan, yang B tetap jadi istrinya. Tetapi setelah itu dia lupa, entah lupa ingatan atau bagaimana. Loh, yang mana ya yang tak ceraikan? Sedangkan istrinya nggak mau dicerai, lumpuh loh. Ya, istrinya nggak mau diceraikan, ya dia nutup-nutupi. Maka
tidak boleh mengumpuli keduanya sampai jelas mana yang dia ceraikan. Ini maksud dari hukum asal al-abdha at-tahrim. Karena di sana ada unsur salah satu yang menjadikan dia bisa terjerumus ke dalam keharaman. Ya, mengumpuli istri yang sudah diceraikan. Tentu yang dimaksud di sini adalah diceraikan dengan cerai yang sudah tidak bisa rujuk kembali. Ya, ima itu talak bain sughra yang sudah keluar masa iddah, ataupun talak bain kubra meskipun di masa iddah. Ya, maka ini sudah nggak bisa rujuk lagi, tidak bisa dirujuk lagi. Nah, setelah itu dia lupa, maka dia harus jelas-jelas mengingatnya. Nah, kemudian ini adalah mazhab jumhur ulama. Jadi cara penyelesaian seperti ini adalah mazhab jumhur ulama. Dia harus puasa dulu, nggak boleh kumpul dengan siapapun di antara keduanya sampai dia jelas betul ingat mana yang diceraikan. Baru dia boleh mengumpuli yang satunya. Nah, kecuali kalau tidak ada jalan untuk menentukannya, benar-benar gak ingat, dan dua-duanya apa? Dua-duanya benar-benar tidak ada yang mengaku diceraikan, maka bisa ditempuh jalan undian. Diundi, ya, mana yang diceraikan, A atau B, di bolak-balik ambil. Yang saya ambil ini yang saya ceraikan. Ternyata A misalnya, ya sudah, berarti A yang diceraikan, yang B tetap dipegang. Nah, dan mengenai masalah undian, insyaallah azza wa jalla akan dibahas pada kaidah tersendiri. Nah, jadi ini diantara contoh penerapannya. Yang B, contoh penerapan lainnya. Kalau seseorang ragu-ragu apakah dia sudah menikahi wanita tersebut atau belum, maka pada dasarnya belum. Ragu sudah menikahi wanita ini atau belum, maka pada dasarnya belum. Karena kembali kepada kaidah tadi, asal dari wanita adalah haram. Hukum asal dari farji, jima itu adalah haram. Ya, mungkin kita nggak terbayang ya, kok bisa menikah ragu ini ya. Tapi yang namanya para ulama ya mencoba untuk menggambarkan sesuatu yang bisa jadi mungkin terjadi ya, sehingga kalau terjadi kita bisa apa? Memastikan hukumnya. Nah, kemudian yang C. Ya, kalau yang C ini kemungkinan bisa terjadi. Kalau seseorang yakin bahwa di salah satu wanita di desa A adalah saudarinya sesusuan, ya, jadi dia yakin di sana pernah ada seorang anak bayi yang dulu satu susuan dengan saya, maka dia tidak boleh menikah dengan wanita di desa tersebut seluruhnya sampai jelas mana yang saudari sesusuannya. Atau dibalik, atau minimal sampai dia yakin dan jelas yang mau dia nikahi itu bukan saudari susuannya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara ditanya, ya, kamu sejak lama tinggal di sini? Oh enggak, saya baru pindah 2 tahun lalu. Berarti pasti bukan saudari susuannya. Nah ini. Tapi kalau ternyata, waduh, saya dari dulu ya di sini, sejak kecil di sini. Kemudian ibumu nyusui kamu sendiri atau ya saya biasanya juga disusui orang lain. Nah ini alamat, meskipun belum jelas siapa yang menyusuinya ya, tapi ini alamat. Nah ini ya, demi menjaga farji maka hukum asalnya tidak boleh menikahi sampai jelas siapa yang disusui oleh ibunya sesusuan dengannya, atau sebaliknya sampai jelas apakah dia positif tidak disusui oleh ibu susuannya. Nah, dengan ini maka terjagalah yang namanya jima tersebut, hanya menjaga pada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, mirip dengan hal ini adalah kaidah ke-8. Kaidah ke-8 dari cabang kaidah dari cabang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki, yaitu al-aslu fi dzabaihi at-tahrim. Al-aslu fi dzabaihi at-tahrim.
pada dasarnya binatang yang harus disembelih itu haram. Artinya pada dasarnya sembelihan itu haram. Pada dasarnya sembelihan itu haram. Makna kaidah biar lebih mudah untuk kita memahaminya. Kalau benturan keharaman dan kehalalan pada sebuah daging yang disyaratkan untuk disembelih. Jadi ada pertentangan, keraguan. Ini halal atau haram? Maka didahulukan sisi keharamannya. Didahulukan sisi keharamannya. Contoh penerapan kaidah. Kalau ada seseorang yang berburu binatang dengan anak panah, saat dia mengarahkan anak panahnya dan mengenai kijang misalnya, lalu kijang tersebut lari, lalu ditemukan pada diri kijang tersebut ada 2 anak panah, ya, yang mana salah satunya adalah anak panah dia, maka hukum kijang tersebut haram. Mengapa? Karena dia tidak tahu yang membunuh kijang itu panahnya atau panah yang tak dikenal. Mengapa masalah kalau panah itu panah yang tidak dikenal, sedangkan kalau panah tak dikenal, dia tidak mengetahui apakah yang berburu itu muslim ataukah orang kafir wathani penyembah berhala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa berlaku ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berburu di daerah yang memang orang yang berburu di sana campur agamanya. Tentu yang dimaksud campur di sini selain muslim dan ahli kitab. Karena kalau ahli kitab diperbolehkan, ya, sembelihan buruan dari ahli kitab diperbolehkan. Wa ta'amul ladzina utul kitabi hillul lakum. Dan makanan dari ahli kitab, dan wallahu alam ini bisa mencakup sembelihan dan buruan. Itu adalah halal bagi kalian. Tapi selain ahli kitab, makanya Al-Ustaz menyebutkan, oh ya, tetapi kalau selain ahli kitab, yaitu wasani, ya, selain Yahudi dan Nasrani, maka jelas keharamannya, baik sembelihan maupun buruan. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita tidak bisa meyakini, tidak bisa mengetahui secara yakin anak panah satunya ini siapa yang nembak, ya, tidak bisa kita ketahui. Baik kita nggak bisa mengenal anak panahnya, ini bukan beli di Pak Bas kayaknya ini, misalnya gitu ya. Nah, berarti yang nggak tahu ini muslim atau non muslim, misalnya gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, kita dahulukan haramnya. Kenapa? Ini masalah sembelihan atau masalah hewan yang diburu. Tetapi kalau kita yakin, ya, kita yakin yang berburu cuman kita berdua, kita berpencar. Begitu kita lepaskan anak panah kita, lari hewan buruannya. Kemudian gak jauh ternyata kita jumpai sudah mati, dan di situ ada panah yang lainnya, dan itu panah yang kita kenal, panahnya fulan yang beli di Pak Bas misalnya, ya, beli di Pak Bas. Berarti ini insya Allah halal. Ya, jadi perhatikan. Karena dia tidak tahu yang membunuh kijang itu panahnya atau panah tak dikenal. Kalau panah tidak dikenal sama sekali, maka gak tahu dia ini orang muslim, ahli kitab, atau selain ahli kitab. Jangan-jangan selain ahli kitab. Dari situlah maka kita lebih dahulukan keharamannya. Ya, dahulukan keharamannya. Wallahu a'lam. Yang B, demikian pula. Begitu juga kalau dalam keadaan di atas ternyata ditemukan kijang tersebut mengapung di air. Jadi dipanah, nggak langsung mati, lari. Nggak lama kita temukan dia telah berada di air, mengapung. Maka hukumnya juga haram. Mengapa? Karena tidak diketahui apakah yang membunuh kijang tersebut, artinya
yang menjadi penyebab kijang tersebut mati, anak panah atau karena tenggelam. Maka kita dahulukan apa? Keharamannya. Ya, karena kita khawatir itu tenggelam, matinya karena tenggelam. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk sekali lagi apa? Kita berhati-hati dalam masalah sembelihan. Yang C, yang ketiga, di antara contoh penerapan kaidah al-aslu fi dzabaihi at-tahrim. Kalau dalam sebuah tempat bercampur antara daging sembelihan dengan daging bangkai yang tidak bisa dibedakan antara keduanya, ya, jelas-jelas kita yakin di situ ada bangkainya. Di suatu tempat ada daging sembelihan yang halal dan ada bangkai yang dicampur dan tidak bisa dibedakan antara keduanya. Benar-benar nggak bisa. Kalau bisa selesai urusan, yang diambil yang bangkai saja. Ya, tapi ini nggak bisa. Maka status semuanya apa? Haram. Ya, status semuanya haram. Sebagai bentuk kehati-hatian kita memakan apa? Sembelihan yang tidak halal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Bagaimana kalau seorang istri minta cerai tapi suami tidak mau? Alasan masalah finansial. Dianggap suami tidak mampu menafkahi sesuai harapan. Subhanallah. Ya. Ini bukan masalah kaidah ini ya berarti ya, insyaallah ya. 6. Jadi seorang istri minta cerai, tapi suami nggak mau. Hukum istri minta cerai apa, Pak? Kalau istri meminta cerai, pihak yang inisiatif bercerai adalah dari pihak istri, maka istilahnya adalah khulu. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha al-firaqa min ghairi ma ba'sin fi bih lam yarih raihatal jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa saja wanita yang seperti apa? Jadi wallahu a'lam bishawab, di sini serba adanya apa istilahnya? Ketidakjelasan. Kalau memang yang dimaksud di sini benar-benar tidak mampu menafkahi sama sekali, ya, sehingga sang wanita itu terzalimi, wallahu a'lam bishawab, mungkin masih ada unsur yang bisa dibenarkan, meskipun bersabar lebih baik. Ya, bersabar lebih baik. Ya, apalagi kalau suami masih bisa berusaha untuk menafkahi meskipun apa masih pas-pasan. Intinya apa? Suami sudah bertanggung jawab. Tetapi kalau memang suami benar-benar tidak bertanggung jawab, bukan hanya masalah sesuai harapan, tapi masalahnya enggak dinafkahi, ya beda jelas. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, dari pertanyaan ini, ya semoga saya tidak salah, maka tidak patut seorang istri yang seperti ini meminta cerai kepada suaminya. Dan bagaimana hukumnya? Mereka berdua masih sah sebagai suami istri selama sang suami tidak mengucapkan talak. Ya, dan sang istri tidak dipenuhi tuntutan khulu'nya oleh pengadilan. Dan karena kalau sudah ke pengadilan pasti nanti akan dipanggil kedua belah pihak dan nanti tentu akan disidang. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, kalau ditanya hukumnya gimana seorang istri minta cerai tapi suami nggak mau, ya tetap sah menjadi suami istri. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sebelum kita lanjut kaidah ke-9, ada yang tanyakan? Bagaimana hukumnya donor ASI dan apabila pengambilan datanya tidak lengkap? Wallahu a'lam bishawab, donor ASI secara asal segala sesuatu halal, ya kan? Kemudian yang dimaksud data pengambilan, Jadi biasanya untuk mencegah dari saudara setelah menikah diperlukan data hingga kedepannya nanti tidak terjadi pernikahan satu halal. tapi Tapi itu datanya tidak lengkap, hanya tahu aja
Jadi tahu kalau ini telah disusui. Ya, anak ini namanya si bulan ini pernah disusui ini. Tapi kemudian dipindah keluar kota dan nggak ada kontak lagi. Tapi data itu masih ada. Cuma nama aja, ingat nama aja. Data detail. Pindah kemananya gitu. Ya. Sehingga dikhawatirkan nanti pas dia pindah ke tempat si laki-laki nyari calon, dikhawatirkan begitu. Wallahu alam bisawab. Allahu alam. Ya, paling tidak ditanya. Nanti kalau mau nikah, sang wanita tadi ditanya. Dulu kecil dari mana? Pernah disusui enggak? Dan seterusnya. Ya, kalau tidak maka insya Allah aman. Tapi kalau iya pernah disusui dari kota A, kota yang dulu ternyata memang apa? Pernah menyusui bareng gitu ya. Hanya lagi di mana tepatnya, di rumah sakit mana tempatnya. Dan kalau sampai pada suatu kondisi nggak bisa ditemukan, wallahu alam, ya semoga kaidah ini bisa digunakan. Hukum asalnya hati-hati, jangan diteruskan sampai jelas status yang calon ini bebas nggak dari sama persusuannya. Mungkin seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Enggak, 5 kali susuan kenyang. Ada pendapat 3. Ada pendapat 3 atau 2, saya lupa. Ya, 5 kali susuan. Itu pun apa? Sekali susuan kenyang. Ya, sampai diibaratkan bayi tersebut sudah melepaskan sendiri dari puting ibu susuannya. Untuk menunjukkan apa dia sudah kenyang. Nah, kalau itu 5 kali terjadi, maka telah menjadi anak susuan dari ibu tersebut. Begitu, wallahu alam. Ada lagi yang tanyakan? Lanjut. Kaidah ke-9. Ya. Ini kita sudah salat Isya ya. Yang belum nanti mungkin bisa sendiri. Mungkin jam 7:30 nanti ya. 6. Kaidah ke-9. La ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Di antara kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak adalah cabang kaidah al-yaqin la yazulu bisyak adalah la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasrih. Sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Sebuah dalalah tidak dianggap kalau berbenturan dengan tasrih. Apa yang dimaksud? Kita baca. Makna kaidah, dalalah adalah segala sesuatu selain ucapan dan tulisan yang menunjukkan pada makna tertentu. Misalnya apa? Uruf atau isyarat tubuh. Ya, dan yang selainnya. Jadi ini disebut apa? Dalalah. Diambil dari kata dalil, petunjuk. Tapi petunjuk ini bukan berupa ucapan dan tulisan. Kalau ucapan tulisan berupa ucapan atau tulisan maka jelas. Ya, dilarang merokok jelas. Artinya orang nggak boleh merokok. Tapi kalau ada orang rokokan terus gini-gini, ada yang gini-gini, namanya dalalah. Apa artinya? Bisa jadi dilarang merokok, bisa jadi nyopo dada, gitu ya. Ya. Maka ini namanya dalalah. Kalau jangan merokok, tasrih. Tulisan dilarang merokok, tasrih. Tapi kalau dalalah isyarat, petunjuk, ya, atau kebiasaan tertentu. Nah ini, misalkan sebuah uruf, adat kebiasaan. Uruf ini termasuk apa tadi? Dalalah. Sedangkan tasrih tadi apa? Ucapan atau tulisan yang tegas. Jadi bedakan ya. Ya, sebuah uruf, adat kebiasaan bagi para santri pondok. Karena beliau ya adalah salah satu ustadz di pondok. Kalau pulang dari rumah bawa jajan,
dan merupakan uruf mereka kalau jajan tersebut ditaruh di atas meja kamar, maka boleh bagi lainnya untuk memakannya meskipun tanpa izin secara langsung. Tahu maknanya? Santri liburan pulang rumah, disangoni bapak ibunya jajan sak kresek, sampai di pondok dibuka ditaruh di atas meja. Urufnya anak pondok ada makanan gratis. Iya, sungguhan. Ya, kalau ada makanan ditaruh di atas meja yang terbuka, maka uruf anak pondok biasanya itu apa? Wah, ini boleh dimakan. Kenapa? Boleh dimakan. Dan beda pondok mungkin beda uruf, ya nggak tahu saya. Ya, kalau di kos-kosan mungkin beda lagi, nggak tahu. Tapi di pondok seperti itu. Dan ini mungkin pondok Al-Furqan yang dimaksud oleh beliau. Jadi kalau ada makanan di luar, apalagi taruh di meja umum, maka hukum asalnya boleh apa? Makan. Itu namanya dalalah, uruf. Nah, kemudian dengan dasar uruf ini, maka santri yang masuk kamar lalu mendapati jajan tersebut boleh langsung memakannya meskipun pemiliknya sedang tidak ada. Nah, kemudian dalam suatu desa, kalau merupakan uruf setempat bahwa orang yang mencari rumput, ya, jadi ini belum dipraktekkan kaidah la ibrata lidalalah fi muqabalati tasri. Ini hanya sekedar gambaran dulu. Nanti akan kita sebutkan kesimpulannya. Dalam suatu desa, contoh lain, sudah merupakan uruf setempat bahwa orang yang mencari rumput boleh menyabitnya meskipun bukan di ladangnya sendiri. Orang nyari rumput sembarang, ya, mau di ladangnya orang, mau di sawahnya orang, asalkan rumput, ya, bukan padi. Kalau padi urufnya itu ya milik petaninya. Tapi kalau rumput yang tumbuh di galengan, di jalanan, di anunya orang, itu di kampung, di desa, itu sudah biasa. Siapapun boleh mengambil. Nah, maka kalau ada orang yang menyabit rumput di ladang orang lain tanpa izin, maka itu diperbolehkan. Ini urufnya. Dan ini apa? Dalalah. Contoh lain, kalau si A bertanya pada si C, apakah kamu masih punya hutang pada saya sebanyak 1 juta? A tanya kepada si C, apakah kamu masih punya hutang saya 1 juta? Lalu C menjawab, lalu C apa? Menganggukkan kepalanya, bukan menjawab, ya, afwan, menganggukkan kepalanya. Padahal dia bukan orang yang bisu. Kamu punya hutang 1 juta sama saya? Si C gini. Nah, ini. Maka ini adalah sebuah dalalah bahwa si C punya hutang pada si A. Nah, ini apa? Dalalah. Adapun yang dimaksud dengan tasrih adalah ketegasan seseorang dalam hukum tertentu bagi sesuatu yang dalam kepemilikannya, baik itu berupa ucapan maupun tulisan. Misalkan dalam contoh di atas, kalau di sebuah ladang tertulis pamflet dilarang menyabit rumput di ladang ini, maka inilah yang dimaksud dengan tasrih. Ya. Atau tadi di kamar santri, ya, karena lemari sudah penuh, lemari santri yang bawa jajan banyak sudah penuh, mau nggak mau ditaruh di luar, ya, ditulisi dilarang ambil jajan ini. Nah, maka itu namanya tasrih. Nah, dari sini maka kalau berbenturan dan bertentangan antara dalalah dengan tasrih, maka yang dianggap adalah tasrih bukan dalalah. Ya, yang dianggap adalah tasrih bukan dalalah. Jadi ada santri masuk, makanan hukum asalnya boleh. Lihat ada tulisannya. Nah, tulisannya apa? Dilarang ngambil. Nah, sudah kita lebih dahulukan apa? Tasrih. Karena dalalah ini hanya isyarat, hanya petunjuk, bukan apa? Tasrih. 6.
Contoh penerapan kaidah dalam kasus menyabit rumput di atas, maka tidak boleh bagi selain pemilik tanah untuk menyabit rumput di ladang tersebut, karena hal itu dikatakan secara tasrih. Ya, jadi ini insyaallah wadih ya, jelas. Dalam kasus hutang si C pada si A, kalau saat si C menganggukkan kepalanya itu sambil mengatakan tidak, saya tidak punya hutang pada kamu, maka yang dianggap adalah ucapannya yang tasrih, bukan anggukannya yang hanya merupakan dalalah. Gimana itu contohnya? Kamu punya hutang ke saya 1 juta ya? Enggak, saya enggak punya. Ya, enggak, saya enggak punya. Benar, saya enggak punya. Nah, lah kok ngangguk? Ngangguk itu dalalah. Sedangkan ucapan tasrih didahulukan apa? Tasrih. Nah, seperti itu. Nah, ada contoh lainnya barangkali yang bisa memberikan contoh? Ya. Ada namanya. Lihat hurufnya bagaimana? Di tempat umum. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau untuk antum miliki nggak boleh. Tapi kalau untuk dibaca hurufnya, siapa yang naruh buku di sini hurufnya boleh dibaca. Bisa jadi pemilik itu meminjamkan. Ya, kecuali di dalam buku tersebut dilarang baca kecuali aku. Kecuali yang punya. Nah, ini baru itu tasrih. Tapi kalau cuma nama, ini sekedar apa? Menunjukkan kepemilikan. Ya, sekedar menunjukkan kepemilikan. Mungkin seperti itu. Pemiliknya narik kembali itu boleh apa? Ya boleh toh. Ini buku anak. Ya boleh. Ya terserah orangnya toh. Terserah yang punya. Iya. Karena itu kepemilikannya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada pernikahan yang walinya diragukan, bukan wali yang sah, tetapi baru setelah puluhan tahun usia pernikahan baru tahu kalau walinya bukan wali yang sah. Jadi sudah yakin berarti ini ya. Setelah bulan tahun usia pernikahan, maka diyakini kalau walinya bukan wali yang sah. Bagaimana status anak-anaknya? Saat ini istri ragu dengan status pernikahannya. Maksudnya dulu dia dinikahkan dengan yang bukan walinya, begitu? Atau ini hasil dari anak dari pernikahan tersebut? Ya. Jadi dulu menikah. Intinya wali yang menikahkan bukan wali yang sah. Bukan wali yang sah. Lalu punya anak. Bagaimana status anak-anaknya? Ya, maka wallahu a'lam bishawab, anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Kalau anak itu mau menikah, maka dia dinikahkan oleh walinya. Ya. Dan yang dimaksud wali di sini ya tentu saudaranya bisa. Saudara laki-lakinya yang sama-sama dilahirkan dari ibu yang sama. Saat ini istri ragu dengan status pernikahannya, apa yang harus dilakukan istri? Yang harus dilakukan istri adalah memperbarui akad. Wallahu a'lam. Ya, memperbarui akad. Dan ini masalahnya karena ketika dahulu sudah disahkan oleh KUA, ini yang jadi masalah. Mengapa? Apakah mungkin KUA mau menanggapi permasalahan seperti ini? Itu yang jadi masalah. Maka wallahu a'lam bishawab, untuk yang di KUA insyaallah dianggap sah. Tetapi untuk yang syar'inya, paling tidak istri ini mencari siapa? Mencari laki-laki yang menjadi walinya, kakaknya, adiknya, atau bahkan anak kandungnya sendiri.
nak nikahkan aku dengan bapakmu. Ya. Lalu ada mahar, ada saksi. Insya Allah ini solusi. Ya. Meskipun tidak diketahui oleh pihak KUA. Karena apa? Sampai KUA pun akan, ya mungkin wallahu alam, mungkin akan diketahui gitu loh. Dari dulu nikah kok baru sekarang sudah sah kok. Ini suratnya sah. Nah, ini. Ya. Karena mereka meyakini apa yang sudah tertulis di dalam KUA itu bukti yang sah. Ya, sehingga meskipun secara syar'i tidak dibenarkan, maka mereka wallahu alam tentunya tidak akan mau ambil pusing. Maka kita sendiri yang bertindak. Jadi seorang wanita tersebut mencari walinya yang sah. Entah itu ayahnya kalau masih ada, atau saudaranya, atau kalau tidak ada ya anaknya, anak laki-lakinya yang ia lahirkan sendiri. Ya, lalu apa? Menikahkan dengan bapaknya. Dengan akad, dengan mahar. Setelah itu apa? Sudah sah menjadi suami istri. Tapi anak perempuannya tetap nanti yang menikahkan, bukan bapak tersebut. Lalu bagaimana status jimaknya mereka selama puluhan tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa dan tidak tahu. Ya, jelas-jelas enggak tahu. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Nah, ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya. Taib, sekarang menurut peraturan umum bagaimana? Pohon yang di umum itu milik siapa? Pohon yang keluar ke tempat umum milik siapa? Ya, harusnya milik umum kan? Jangan kan di tempat umum. Pohon yang lewat rumah kita itu hak kita. Ya, tanpa izin pun kita boleh ngambil. Ya ini. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dia meskipun dia mengikrarkan jangan dimakan, jangan diambil, maka yang dilakukan adalah kepentingan umum tersebut. Pak Prasen, Pak. Ya makanya kalau kita yang motong rame, kalau kita nyuruh orang biar orang yang rame gitu. Lah iya. Tapi intinya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang di istilahnya mengganggu dalam artian sudah merupakan gampangannya ya uruf tanaman yang keluar dari rumah, maka ini milik umum, sehingga kalau itu mengganggu kepentingan umum boleh untuk dipotong. Maka meskipun yang punya tanaman itu melarang, sampai pun ya dia marah, maka dia tidak berhak, tetap kalah. Tapi untuk meminimalisir motongnya pas nggak tahu, ya maka nggak apa-apa, tidak mengapa. Mungkin seperti itu, atau diajak pergi dulu, ya diajak pergi, nanti orang disuruh pulang-pulang, loh kok lah iya ya, kok ya nggak bohong lo ya, nggak bohong, tidak bohong. Kalau ngomong waduh saya nggak tahu ya bohong. Lo iya ya, kok putus ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang disampaikan? Insyaallah kaidah ke-10 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah jam 7:30 kurang dikit. Tidak ada? Tidak ada lagi.
Baiklah, jika demikian kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.